Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama Farezi dari kelas A dengan NIM 24110244131. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari dev parchecker v1. Tapi teman-teman, sebelum kita melanjutkan fungsi dev parchecker v1 ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih itu stack. Nah, jadi stack itu merupakan suatu struktur data yang memiliki metode atau prinsip yang namanya LIFO. Apa sih itu LIFO? LIFO itu merupakan singkatan dari last in, first out. Last in memiliki arti yang terakhir masuk, dan first out memiliki arti pertama keluar. Nah, jika kita analogikan ya, misalnya seperti suatu tumpukan piring atau tumpukan buku saja lah. Dalam tumpukan buku ini, misalnya ada 5, dan kita ingin mengambil satu buku di tengah atau di bawah, kita nggak mungkin dong langsung ambil dari tengah karena dia akan merusak atau merobohkan tumpukan buku tersebut. Maka kita akan maka kita akan mengambil dari yang paling atas terlebih dahulu. Maka dia menjadi first out. Yang pertama kali kita tumpuk, dia akan yang pertama kali kita keluarkan atau kita ambil. Nah, seperti itu analoginya ya. Nah, jadi itu adalah stack. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang apa yang ada di sini, yaitu ada class tag dan fungsi-fungsinya. Nah, stack itu memiliki fungsi-fungsinya seperti ada fungsi isempty, fungsi push, fungsi pop, fungsi pip dan pick, dan fungsi size. Nah, sini saya akan menjelaskannya satu persatu, tapi sebelum itu, di sini kita akan membuat suatu class tag yang dimana yang pertama di sini ada suatu def init self. Nah, pada baris ini kita akan memulai suatu metode konstruktor atau menginisialisasi suatu class tag-nya. Nah, di bawah sini ada self item sama dengan list kosong yang berguna. List kosong ini berguna untuk menyimpan suatu data-data nanti yang akan kita taruh ke item list kosong ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada dev is empty yang memiliki parameter self. Nah, pada dev is empty ini memiliki eh, fungsi yang dimana berguna untuk memeriksa stack apakah kosong atau tidak. Nah, dia memiliki cara seperti ini. Nah, jika dia eh, pada isempty ini dia akan menghasilkan nilai boolean, dia itu mau true atau false. Nah, jika dia memiliki stacknya kosong, maka dia akan mengembalikan nilai true. Begitupun sebaliknya. Jika dia tidak kosong, maka dia akan mengembalikan nilai false. Nah, yang ketiga ini ada dev push yang memiliki parameter self dan item. Nah, pada dev push ini dia berguna untuk menambahkan elemen ke stack. Jadi pada push ini memiliki cara seperti ini yang memiliki metode append. Append ini berguna untuk menambahkan dari item tersebut, item ini ke dalam variabel items. Kemudian ada dev pop yang memiliki parameter self. Di sini dia berguna untuk menghapus elemen terakhir suatu stack. Dia menggunakan metode pop untuk menghapusnya. Kemudian di sini ada dev pick yang memiliki parameter self. Nah, dev pick ini teman-teman berguna untuk melihat atau mengintip istilahnya suatu elemen terakhir stack tanpa menghapusnya. Kemudian yang di sini juga ada dev size dengan parameter self yang berguna untuk mengecek jumlah atau ukuran suatu stack. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu stack dan fungsi-fungsinya, barulah kita bisa melanjutkan tentang arti dari fungsi dari dev parchecker v1 ini. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang dev parchecker v1 ini yang berguna untuk mengecek suatu keseimbangan simbol, ya, suatu simbol. Apakah dia sudah seimbang atau tidak. Nah, di sini kita membuat suatu variabel parchecker v1 dengan parameternya simbol string. Kemudian di sini ada variabel s yang sama dengan stack atau bernilai stack. Nah, S ini merepresentasikan fungsi dari stack di atas, kelas stack di atas. Jadi, S sama dengan stack ini, dia berguna untuk memanggil fungsi-fungsi kelas stack yang di atas, yang dimana fungsi-fungsi ini akan kita gunakan ke dalam fungsi dev_parchecker v1. Nah, setelah tadi, ada lagi namanya balance sama dengan true. Fungsi ini berguna untuk mengecek apakah nanti simbol tersebut sudah balance. Jika dia balance, maka dia akan menghasilkan nilai true. Kemudian di sini ada index, yang dimana indeksnya akan dimulai dari angka 0.
Kemudian di bawah sini ada suatu perulangan atau suatu looping, yaitu while index kurang dari len parameter simbol string and balance, yang berarti ketika indeksnya nilainya kurang dari panjang karakter simbol string dan dia bersifat balance atau bersifat true atau balance yang tadi, nah maka dia akan melakukan perulangan. Perulangannya apa? Nah, yang pertama di sini kita ada suatu simbol variabel simbol yang dimana variabel simbol ini bernilai simbol string dalam kurung indeks. Nah, jadi ini apa? Jadi ini seperti kita memiliki simbol yang dimana dalam variabel simbol ini memiliki parameter memiliki variabel lagi, yaitu suatu karakter simbol string. Kita seperti akan mencari suatu karakter simbol string, tapi dia berdasarkan indeksnya. Seperti itu. Setelah itu, di bawahnya itu ada suatu kondisi, yaitu if simbol sama dengan string tanda kurung buka dan push dalam kurung simbol. Jadi ini fungsinya jika suatu simbol yang tadi kita buat ini, suatu simbol memiliki nilai yaitu tanda kurung buka, maka dia akan menambahkannya ke variabel s dengan parameter simbol tadi. Jadi tanda kurung buka tersebut akan kita masukkan ke variabel s yang tadi, yang ini. Oke. Nah, jika kondisi ini tadi tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan operasi yang lain, yaitu dalam else ini dia akan membuat suatu kondisi lagi yang dimana if s titik is empty tanda kurung, maka dia balance sama dengan false. Jadi maksudnya jika variabel s tadi kita cek dengan is empty apakah dia kosong apa tidak. Nah, jika dia kosong maka dia akan membuat suatu balance sama dengan false. Jadi dia tidak seimbang ya, balance-nya sama dengan false. Setelah itu jika kondisi ini tidak terpenuhi lagi, maka dia akan melakukan operasi lain. Nah, operasi lainnya yaitu variabel s titik pop. Jadi dia akan menghapus elemen terakhir dari variabel s menggunakan metode pop yang kita buat di class tag tadi. Nah, setelah itu ada indeks plus sama dengan 1. Nah, jadi ini gunanya apa sih? Nah, indeks plus 1 ini berguna untuk looping tadi. Jika kita tidak menggunakan indeks plus sama dengan 1 ini, maka dia akan looping terus-menerus di bagian indeks 0. Maka dia akan looping terus-menerus. Jadi kenapa kita menambahkan ini, indeks plus sama dengan 1? Karena agar dia terus berlanjut untuk mencari karakter simbol string lainnya. Agar dia tidak nge-stuck di situ-situ aja. Atau dia akan looping terus-menerus. Nah, setelah semua itu tadi, selanjutnya kita ada return balance and s is empty. Nah, di sini dia berguna atau berfungsi untuk mengembalikan nilai dari balance dan s is empty atau mengecek apakah stacknya itu kosong apa tidak. Nah, seperti yang kita lihat di sini, setelah semua tadi kita akan melakukan pengecekan atau kita pengujian seperti itu. Di sini ada print parchecker v1 parchecker v1 buka kurung, jangan lupa stringnya. Nah, di sini ada suatu beberapa tanda kurung ya, simbol tanda kurung. Nah, di sini kita akan lihat apakah dia seimbang atau tidak. Kita langsung saja eksekusi. Nah, untuk yang pertama itu dia tidak seimbang, berarti tandanya ada suatu tidak keseimbangan atau ada salah satu tanda kurung yang tidak memiliki pasangan. Di sini ada di sini kita nggak tahu ya yang bagian mana, cuman ya seperti itulah. Jika dia false berarti di salah satu tanda kurung ini dia ada salah satu tanda kurung yang tidak memiliki pasangan. Nah, di print yang kedua, print parchecker v1 buka kurung string ini, dia memastikan nilai true, berarti tandanya semua tanda kurung ini memiliki pasangan atau bernilai seimbang. Kita cek di sini, ini dua ini dua ini. Nah, ini dua ini dengan yang ini. Nah, dan yang ini dengan yang di awal tadi. Nah, ini dengan yang di awal tadi. Ini dengan yang di awal sini. Nah, maka dia menghasilkan nilai true. Seperti itu, teman-teman.
Nah, sudahlah, sudah saya jelaskan semuanya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika ada salah kata atau bahkan salah penjelasan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.